Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, murahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Sebelumnya mohon maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cukup lama juga saya baru membuat video ini. Ada sekitar 3 mingguan. Nah, di video kali ini saya akan menginformasikan informasi terupdate terkait pencairan bantuan sosial yang akan dicairkan di bulan April tahun 2025 ini. Oleh sebab itu, pastikan nonton video ini sampai habis. Oke, langsung saja. Jadi, terkait jenis bantuan sosial yang masih akan terus dicairkan sampai dengan bulan April ini, dan sebenarnya sudah ada yang masih berjalan untuk pencairannya sejak seminggu terakhir, yaitu tepatnya setelah Lebaran. Nah, ini ada beberapa yang memposting di media sosial bahwa alhamdulillah cair lagi bantuan sosialnya untuk bulan April. Nah, perlu untuk diketahui bantuan sosial yang cair itu adalah bantuan sosial BPNT susulan. Yang mana sebelumnya bantuan sosial KPM ini belum cair tapi masih aktif sebagai penerima bantuan sosial, dan sebelum-sebelumnya juga memang cair bantuan sosialnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan bantuan sosial BPNT susulan. Selain itu ada juga PKH susulan. PKH susulan ini adalah penerima bantuan sosial penggenapan kuota juga, sama seperti dengan BPNT. Yang mana sebelumnya teman-temannya itu udah pada cair semua, akan tetapi KPM ini belum cair bantuan sosial PKH-nya. Itulah yang dipenuhi kuotanya dan masih terus dicairkan di bulan April ini. Jadi perlu digarisbawahi, itu bukanlah bantuan sosial BPNT atau PKH untuk tahap keduanya, melainkan ini adalah bantuan sosial BPNT dan juga PKH susulan yang masih dicairkan di bulan April ini untuk memenuhi kuota BPNT sebanyak 18,8 juta KPM dan untuk memenuhi kuota PKH sebanyak 10 juta KPM yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana dengan informasi terupdate terkait pencairan bantuan sosial untuk tahap 2-nya untuk alokasi atau periode bayar bulan April, Mei, dan Juni? Mengingat saat ini kita sudah berada di bulan April. Nah, terkait hal tersebut sampai saat ini untuk update yang ada di SIKNJ itu belum juga berubah. Periodenya menjadi April, Mei, Juni, melainkan masih berada di periode Januari, Februari, Maret. Nah, oleh sebab itu dari prediksi kami kemungkinan besar untuk bantuan sosial tahap kedua ini akan mulai disalurkan paling tidak di bulan Mei mendatang sampai dengan di bulan Juni mendatang, karena saat ini Kementerian Sosial juga masih sedang menyelesaikan pencairan bantuan sosial untuk tahap ke-1-nya, yaitu periode salur Januari, Februari, dan Maret. Berikutnya, jenis bantuan sosial yang kedua yang masih akan terus disalurkan di bulan April ini, yaitu adalah bantuan sosial validasi PKH dan juga validasi BPNT. Nah, yang dimaksud dengan PKH validasi ini yang mana sebelumnya KPM tersebut hanya menerima BPNT saja, dan di bulan April ini dibayarkan untuk PKH validasinya dan cair di bulan April ini. Selain itu ada juga BPNT validasi yang mana sebelumnya KPM tersebut hanya menerima PKH saja, dan di bulan April ini dibayarkan untuk bantuan sosial BPNT-nya yang baru saja tervalidasi. Ini juga sudah banyak sekali diposting di media sosial bagi KPM yang mendapatkan bantuan sosial BPNT validasi dan juga PKH validasi. Beberapa dari mereka salah paham menganggap ini adalah bantuan sosial tahap kedua. Nah, perlu diketahui yang cair saat ini itu adalah BPNT validasi dan juga PKH validasi di bulan April ini. Cara untuk mengetahui apakah bantuan sosial yang Bapak Ibu terima yang cair di bulan April ini itu adalah bantuan sosial tahap kedua atau PKH validasi atau BPNT validasi, maka bisa Bapak Ibu ngecek datanya langsung melalui aplikasi Cek Bansos, atau bisa juga melalui website Cek Bansos, atau paling simpelnya bisa bertanya langsung melalui pendamping sosialnya masing-masing. Jenis bantuan sosial yang ketiga yang akan disalurkan di bulan April ini itu adalah bantuan sosial BLT Dana Desa atau BLT Kemiskinan Ekstrim. Nah, menurut informasi di beberapa wilayah sudah mencairkan bantuan sosial BLT Dana Desanya pada bulan Maret kemarin
atau beberapa hari sebelum menjelang Lebaran. Akan tetapi di beberapa wilayah lagi ada yang masih belum mencairkan bantuan sosial BLT dana desanya untuk periode salur bulan Januari, Februari, dan Maret. Oleh sebab itu akan dilanjutkan penyaluran bantuan sosial BLT dana desa tersebut untuk alokasi tahap 1 yaitu Januari, Februari, Maret di bulan April ini. Nah, perlu diketahui untuk besaran dana bantuan sosial BLT dana desa ini untuk per bulannya yaitu sebesar Rp300.000. Jadi apabila disalurkan untuk periode salur 3 bulan, maka jumlah bantuan sosial yang akan diterima oleh penerima BLT dana desa tersebut itu sebesar Rp900.000. Dan untuk kategorinya atau prioritas yang akan diberikan BLT dana desa ini antara lain yaitu adalah masyarakat yang berdomisili di desa atau di kampung tersebut akan tetapi belum menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti PKH maupun BPNT, dan juga harus memenuhi syarat yaitu sudah pasti dinilai tidak mampu secara sosial ekonomi melalui pemerintah daerah setempat, dan juga salah satu ciri-ciri lainnya yaitu berusia lanjut akan tetapi belum menerima bansos PKH dan juga BPNT, atau memiliki penyakit menahun dan saat ini masih sedang melakukan perawatan jalan. Nah, ini adalah salah satu kriteria KPM yang akan menerima atau masyarakat yang akan menerima BLT dana desa tersebut. Akan tetapi kembali lagi terkait kebijakan untuk masyarakat yang layak menerima BLT dana desa ini, semuanya dikembalikan pada penilaian dari pemerintah daerah setempat. Nah, berikutnya yaitu adalah bantuan sosial yang keempat. Yang keempat ini adalah bantuan sosial anak sekolah atau Kartu Indonesia Pintar untuk jenjang anak SD, SMP, dan juga anak SMA. Akan tetapi saat ini atau di awal-awal pencairan ini yang didahulukan untuk pencairan bantuan sosial KIP itu adalah untuk jenjang anak SD kelas 6 atau anak SMP kelas 3 dan juga anak SMA kelas 3. Sedangkan untuk jenjang anak SD kelas 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5 itu kemungkinan besar akan dikeluarkan untuk SK-nya dimulai pada tanggal 10 April besok sampai dengan seterusnya. Dan begitupun juga dengan jenjang anak SMP kelas 1 dan kelas 2. Maka pencairannya atau SK-nya juga diprediksikan akan diterbitkan pada pertengahan bulan April ini. Begitupun juga dengan jenjang anak SMA kelas 1 dan juga kelas 2. Nah, jadi tidak ada salahnya buat Bapak Ibu semua atau adik-adik di luar sana yang merasa selama ini menerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP, sering-sering dipantau untuk websitenya KIP Kemendikbud untuk mengetahui apakah di sana untuk status periodenya sudah berubah atau bantuan sosial KIP-nya sudah masuk ke rekening masing-masing. Silakan dicek secara berkala atau bisa juga langsung menanyakannya kepada operator sekolah atau operator dapodik yang ada di sekolah masing-masing. Selanjutnya adalah jenis bantuan sosial yang kelima. Nah, untuk jenis bantuan sosial yang kelima ini khusus bagi KPM YAPI atau yatim piatu, anak yatim atau anak piatu atau anak yatim piatu yang selama ini sudah terdaftar sebagai penerima bansos YAPI. Nah, untuk pencairan bantuan sosial periode tahap 1 atau alokasi bayar Januari, Februari, Maret, maka akan disalurkan di bulan April ini. Oleh sebab itu tidak ada salahnya langsung menanyakan hal tersebut terkait jadwal pencairannya melalui pendamping sosialnya masing-masing. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan di sini bermanfaat dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.